Al-Fatihah, dilanjut dengan surat pendek yaitu surat An-Nas, dilanjut dengan doa belajar. Ya, mungkin teman-teman boleh on mic terlebih dahulu. Ya, mungkin kita bisa langsung mulai teman-teman dari Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dong. Ya, ya. Adik-adik, kita kemarin sudah membicarakan ya tentang hemostasis dan pemeriksaan penyaring maupun khusus dari kelainan hemostasis. Jadi hari ini kita buat satu jembatan ya antara pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan dengan kelainan hemostasis yang ada di klinis ya, yang sering ada di klinis ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita recall kembali sebentar tentang kasus yang kemarin ya. Coba dilihat adik-adik. Nggak apa-apa kalau memang nggak bisa kita skip. Kita mulai lagi atau ulang lagi pertanyaan tersebut, kasus tersebut di akhir. Ya. Oke, ini ya. 13 tahun ke poliklinik dengan keluhan mimisan 4 jam. Keluhan terjadi sejak setahun lalu dan berulang. Kemudian ada epistaxis, purpura, ya dengan hasil ini beda ya sama kemarin, nggak persis ya. Jadi kalau kemarin bleeding time-nya ada kelainan, sedangkan PT-nya normal dan APTT memanjang, maka yang kasus ini adalah bleeding time-nya normal, kemudian APTT-nya memanjang. Nah, jadi apa mekanisme yang dialami pada kelainan hemostasis di kasus tersebut? Coba. Ada yang bisa jelaskan? Sedikit saja, jadi supaya di situ adik-adik bisa menafsirkan ya dari kasus tersebut, analisisnya apa. Kalau ditanya mekanisme, berarti adik-adik harus sampaikan apakah itu tentang vaskulernya, tentang trombositnya, atau tentang koagulasi dan fibrinolisisnya, gitu. Itu kalau mekanisme. Ya, kemarin kan secara poin-poin sudah saya sampaikan, jadi itu yang mesti dipelajari. Jadi apa nih mekanisme yang terlibat untuk kelainan ini? Jadi yang kelainan ada di mana? Di bleeding time normal. Berarti ada nggak kelainan apa? Bleeding time mewakili mekanisme kelainan di apa? Jangan dilupain ya. Apa? Bleeding time. Ayo, Onjen jawab salah. Supaya kita bergerak. Karena waktu akan tetap meninggalkan kita nih. Nah, dia selalu melangkah ya, entah kita melangkah entah tidak ya. Halo? Ayo loh ya, apa ya? Predikat angkatan 2000 berapa nih? 2020, 2021 jangan dipegang terus ya. Kata dosen-dosen ini 2020, 2021 paling kurang aktif ya. Ya benar kan ini 20 atau 21 ya? Ayo. Ya. Ayo, apa mekanisme yang dialami pada kelainan hemostasis tersebut? Yang lain, kertas yang lain. Nah. Ayo. Adik-adik dengar semua kan? Halo. Salah nggak apa-apa yuk, daripada nggak jawab kita lanjut. Adik-adik kalau dikasih kasus gini kan harusnya seneng nih. Soal-soal juga sekitar ini gitu ya. Ayo, apa mekanismenya nih? Halo? Yuk, mahasiswa kedokteran kok begini? Ayo adik-adik, aktif. Ini kan udah ada kemarin, bisa ngepek. Ngepek apa sih? Bisa nyontek PPT yang kemarin. Jadi ada gejalanya mimisan, tandanya epistaxis dan purpura ya. Kemudian pemeriksaan laboratoriumnya BT normal, APTT memanjang.
Jadi mekanisme apa yang mengalami kelainan hemostasis pada kasus tersebut? Apa mekanisme yang terlibat? Ayo. Izin jawab, Dok. Ya. Ya, Intrinsik terima bukan, Dok. kasih. Ya, lanjut. Intrinsik bukan, Dok. Kecil banget suaranya. Intrinsik bukan, Dok. Hah? Kelainan apa? Harus lengkap jalur koagulasi intrinsik. Nah, bisa jalur koagulasi intrinsik ya. Oke, ya. Oke, apa kemungkinan diagnosis dari pasien ini? Ayo, betul ya. Apa? Izin jawab, hemofilia, Dok. Suaramu kecil banget sih, atau saya yang nggak dengar ya? Yang lainnya kedengeran nggak? Halo? Izin jawab, hemofilia, Dok. Hemofilia. Apa pemeriksaan yang disarankan untuk kasus tersebut? Izin jawab, darah lengkap, Dok. Kenapa? Darah lengkap, Dok. Pemeriksaan lanjutan itu berarti sudah dapat, jadi mestinya harus yang lebih spesifik ya, kan hemofilia. Perlu nggak pemeriksaan lanjutannya apa? Kalau darah lengkap, berarti apa yang dilihat ya? Berarti fase sebelum kita mengetahui bahwa ini adalah kelainan hemostasis ya, atau misalnya untuk monitoring. Nah, ini kan kita diagnosisnya belum lengkap, belum spesifik. Berarti pemeriksaan lanjutnya untuk mengetahui diagnosis spesifiknya supaya kita bisa memberikan terapi yang tepat. Jadi apa? Kemarin soalnya sudah disinggung teman kalian tuh tentang hemofili ya. Apa? Halo, apa? Izin, Dok. Ya. Kalau saya pemeriksaan kadar faktor pembukuan nggak sih, Dok? Pemeriksaan apa? Kadar faktor pembukuan, Dok. Ya, kadar faktor pembekuan apa kalau terkait hemofili? Ayo. Benar. Nah, gitu. Jadi cara kritisnya memang begitu ya. Jadi nggak apa-apa, adik-adik nggak sempat belajar kemarin, minimal recall apa yang diingat kemarin. Kalau dengerin kuliah, selalu doa, pasang target. Saya kegiatannya dulu banyak sejak SMA ya, tapi kalau kuliah saya mau hidup saya nggak sia-sia. Jadi saya dengerin gitu. Nah, apa? Benar, faktor koagulasi yang terkait intrinsik, yang itu ada apa ya? Ada kaitannya dengan hemofili, apa berarti? Apa? Faktor berapa? Izin menjawab, Dok. Faktor 8 dan faktor 9, Dok. Iya, gitu ya. Adik-adik sudah dapat jawaban nilai 3 ya. Nah, udah 3 benar kan? Nah, ini aja ABCD-nya mungkin terkait hemostasis semua. Nanti kalau saya bikin soal juga kan ada keganasan, ada talasemi, nanti perancunya semakin banyak, ya kan? Nah, padahal pasien biasanya datang dengan pemeriksaan lengkap tuh, hema lengkap, lain-lain. Ini udah spesifik yang ditunjukkan cuman hasil hemostasis saja ya. Jadi ayo. Apa-apa dipaksa ya, minggu pertama tetap dipaksa. Oh, mumpung belum banyak nih kelainan, hanya baru dasar. Nah, adik-adik harus menguasai hemostasis kan. Jadi pekan ini selesaikan tentang hemostasis. Pekan depan apa coba adik-adik? Sudah dua-duanya. Ada banyak anemi, kemudian keganasan ya, kemudian apa? Sama ini HB varian ya kan? HB party ya, semakin banyak ini diselesaikan pekan ini untuk tuntas ya. Soal berikutnya nih ya. Ini. Nah, ini adik-adik ya, saya kasih clue. Hati-hati dengan ini ya pemeriksaan ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa sebagian adik-adik biasanya tidak memahami atau melupakan bahwa dalam perannya atau dalam mekanisme
fungsional faktor 8 itu berkait erat atau bestian ya dengan von Willebrand ya. Ingat ya, besti mereka. Jadi kalau ternyata didapatkan kelainan pada BT-nya ya, adik-adik ingat kemungkinan bisa kelainannya di faktor 8 gitu. Jadi arahkan ke sana mekanismenya, arahkan diagnosisnya, arahkan pemeriksaannya ya. Untuk hemostasis ya saya tidak tahu di klinik apakah adik-adik sudah wajib memberikan terapinya atau tidak. Nanti lihat lagi SKDI untuk klinisnya ya. Kalau patologi klinik tidak memberikan sampai terapi ya. Jadi adik-adik lihat karena bisa itu soal muncul dengan terapinya. Ya, ini adalah kasus kedua ya. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat lagi nanti di akhir, tapi pemicunya ya artinya adik-adik recall yang kemarin, alhamdulillah masih ada beberapa yang mengingatnya ya. Ini ada beberapa soal lagi, nanti kita bicarakan kalau sudah selesai. Nah, kita mulai bicara ya masuk tentang sub kuliah hari ini yaitu tentang kelainan hemostasis ya. Sesuai dengan hal-hal yang kemarin saya buat ya, PPT itu kan yang dasar saja ya, artinya yang penting ya bahwa proses hemostasis yaitu meliputi vaskuler, kemudian trombosit, koagulasi ya. Selanjutnya sih ada fibrinolisis ya. Nah, tapi untuk sampai terjadi satu bekuan sendiri itu kelainannya ada di kelainan vaskuler, trombosit dan koagulasi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa kelainan vaskuler ya bisa meliputi kelainan pembuluh darah dan jaringan penyangganya ya. Jadi tidak hanya pembuluh darah ya, pembuluh darah di dalamnya ada endotel, ada jaringan penyangga ya atau smooth muscle-nya ya. Kemudian ini adalah wujudnya ya. Jadi perwujudannya seperti apa ya? Dia bisa ptehi, purpura, ekhymosis ya. Adik-adik lihat sendiri ya untuk efloresensi kulitnya. Apa yang dimaksud ptehi, apa yang dimaksud purpura dan apa yang dimaksud ekhymosis ya. Nanti definisikan. Kemudian untuk kelainan trombosit ya, ada kelainan yang berupa jumlah, ada yang fungsi. Ya, kemarin kita sudah bicara bahwa untuk melihat kelainan trombosit ini, maka pertama adalah lihat jumlahnya. Kalau ternyata jumlah tidak ada masalah, kemungkinan kelainannya ada di fungsi. Untuk menilai fungsi, maka wajib pasien mempunyai jumlah trombosit lebih dari 100.000. Karena di bawah 100.000, kemungkinan kelainannya adalah masalah jumlah. Bila kita bicara tentang hemostasis primer, maka kita tahu bahwa kelainan hemostasis itu dikaitkan dengan kelainan trombosit. Dan kalau kita bicara tentang kelainan koagulasi, maka kita merujuk pada peristiwa koagulasi yang disertakan di dalamnya atau dilanjutkan fibrinolisis dan kita sebut sebagai hemostasis sekunder. Oke. Kita mulai dengan kelainan vaskuler. Ya. Jadi kalau saya kuliah sih poin-poin aja ya. Jadi adik-adik sebenarnya bisa mengembangkan. Ya mungkin karena saya tipenya orang yang suka kalau belajar itu seperti pohon bercabang, cabangnya beranting-ranting gitu ya. Di dalamnya kemudian ada daun, ada lainnya. Jadi supaya jelas. Karena kalau narasi adik bisa panjang baca di jurnal maupun di buku ya. Di ingatan kita sebelum kita memasukkan ingatan yang lain ya sebaiknya yang poin-poin saja ya. Oke, kita mulai dengan kelainan vaskuler. Nah, ini adalah contohnya yang banyak ya. Jadi kasus-kasus yang saya sampaikan di sini adalah yang banyak yaitu kelainan vaskuler herediter. Yang ini yang banyak ya. Oke. Mana ya? Disebut juga teleangiectasis herediter ya. Sifatnya otosom dominan ya. Defek vaskularnya ya itu ada dinding vaskular yang tipis ya, endotelnya putus ya atau diskontinu, kemudian jaringan otot vaskular dan elastinnya tidak ada kuat. Jadi memang seperti gambarannya rapuh ya. Jadi dinding vaskularnya rapuh karena berbagai permasalahan yang ada di vaskuler tersebut ya. Jadi gambarannya seperti spider vein ya. Spider ya, laba-laba gitu ya. Jadi kayak jaring laba-laba. Kemudian vaskularnya
kulit atau mukosa. Jadi kita biasanya menemukannya tidak hanya lokal tetapi multiple ya. Nah, ini ya kita kemarin sudah bicara tentang tes Sonic-Wet atau Rampelit ya, bisa normal atau positif ya, dengan kesimpulan bahwa fragilitasnya meningkat. Jadi harusnya sih di tes bendungan hampir positif. Kemudian BT-nya normal ya, bleeding time normal. Lihat lagi apa yang dinilai dari bleeding time. Nah, trombositnya normal ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sindrom Ehlers-Danlos ya. Jadi defek vaskulernya itu ada di produksi kolagen. Jadi kalau tadi elastin yang yang mengalami satu kelainan, maka di sini adalah kolagen. Adik-adik tahu bahwa kolagen meliputi jaringan penyangga atau zat yang dibutuhkan untuk jaringan penyangga dimanapun. Jadi nanti gambarannya pasien tidak saja mengalami kelainan kulit, ya, tetapi juga mengalami kelainan lain, ya, karena adanya kolagen yang defisiensi. Ya. Jadi kulitnya juga tidak elastin, kemudian ada keluhan juga di artikuler, kemudian juga ada di tulang. Jadi kalau lihat adik-adik di jurnal atau di bukunya, maka kelainan ini multiple organ ya, artinya yang memang terkait di dalamnya kebutuhan kolagen untuk kecukupan dari organ atau jaringan tersebut. Oke, nih. Ya, itu tadi adalah yang herediter. Selanjutnya adalah kelainan vaskular yang didapat ya. Jadi adanya sekarang bukan karena kekurangan atau kelainan yang sifatnya dari awal. Nah, ini adik-adik apalagi yang perempuan ya sering mendapatkan tubuhnya pada diri atau orang tuanya yaitu purpura simplex ya. Jadi warna merah biru ungu tiba-tiba ada nih ya. Itu biasanya pada yang sudah aktif ya secara reproduksi ya, warnanya biru atau ungu tergantung kulit ya. Bisa di mukosa ya, kemudian bisa di kulit juga ya. Kalau yang sering itu merasa tidak kebentur apapun, merasa tidak apa, tapi kok tiba-tiba ada biru, ada ungu gitu ya di kulitnya gitu ya. Kemudian nanti kalau ditekan ada perasaan sedikit lah ya nyeri gitu ya. Jadi ini usia reproduksi ya biasanya dikaitkan dengan hormon, stres maupun kelelahan ya. Biasanya kita sudah tahu nih, aduh aku udah terlalu capek nih, udah muncul ini gitu ya. Kemudian selain karena faktor hormon, stres atau kelelahan, purpura simplex ini juga bisa terjadi karena efek obat ya, obat-obat anti koagulan ya, aspirin, warfarin ya, dan yang lainnya. Hampir mirip dengan gambaran purpura simplex adalah purpura senil ya, terjadi pada orang tua dan munculnya ini banyak spontan ya karena kolagen yang mengalami penurunan pada vaskular yang kecil ya, jadi di kapiler-kapiler. Oke. Ya, jadi bedanya ini hanya pada usia dan penyebabnya ya. Tes laboratorium biasanya normal. Biasanya kalau misalnya tidak banyak ya diabaikan gitu ya. Tapi kalau kaitannya karena sebabnya obat setelah dari anamnesis, berarti obat ini harus diberhentikan atau dikurangi dosis atau diganti yang lain ya, karena ketika purpura simplex itu disebabkan karena obat antikoagulan ya, maka wujud atau kelainan hemostasis yang terjadi nanti tidak hanya sekedar purpura simplex, bisa berlanjut pada perdarahan. Ya, jadi kalau sebabnya karena obat ya maka harus diberhentikan, diganti atau dikurangi dosis ya. Yang kedua, setelah kelainan vaskuler kita mengenal adalah kelainan trombosit ya. Adik-adik sudah tahu tadi kelainan trombositnya bisa karena jumlahnya ya, bisa juga karena kelainan fungsionalnya ya. Ini adalah yang bisa adik-adik lihat secara garis besar ya, ada trombopati, jadi kelainannya memang kelainan fungsional ya, jumlahnya tidak ada masalah ya. Penyakitnya von Willebrand dan ini Glanzmann ya. Kemudian trombositopeni yaitu kelainan dari jumlah. Ya, kalau trombopati hanya fungsional trombositnya normal. Tetapi apa yang mengalami kelainan ya, yaitu kaitannya dengan fungsi trombosit dikaitkan dengan komponen lain ya.
VEGF yang paling sering ya. Kemudian trombositopeni ya, untuk kelainan jumlahnya ada trombositopeni dan trombositosis. Ini yang paling sering terjadi ya. Jadi kelainan vaskuler yang lumayan sering terjadi adalah pada kelainan trombosit yang sifatnya jumlah. Ya. Jadi trombositopeni bisa karena kegagalan atau penurunan produksinya ya. Jadi dari sumsum tulangnya sendiri, kalau adik-adik sudah belajar tentang hematopoiesis ya, nanti dari pabriknya sendiri atau tempatnya mengalami kelainan atau dia karena penekanan akibat produksi dari serial yang lain ya, misalnya eritrosit atau leukosit ya pada leukemi gitu ya, maka trombositnya bisa turun juga. Jadi kegagalan atau penurunan produksi karena sebab lain ya. Kemudian bisa juga produksi ini karena growth faktornya ya, jadi dari trombopoietinnya yang rendah ya. Kenapa? Karena ada kelainan di hatinya misalnya. Ya. Kemudian jadi poin-poin ini hanya membantu adik-adik untuk mempola sendiri ya, ujungnya di mana gitu atau awalnya di mana. Kemudian yang kedua adalah trombositopeni disebabkan oleh peningkatan destruksi ya, baik itu sifatnya imun ya maupun non imun. Nanti di klinis adik-adik kenal dengan ITP dan HIT ya. Nanti dilihat ya, yang satu tanpa sebab ya, bisa kasus-kasusnya beberapa karena obat gitu ya. Jadi misalnya yang lumayan sering itu pemberian obat antibiotik pada anak-anak ya, tiba-tiba anak-anak itu mungkin perdarahan spontan atau mungkin pada pemeriksaan hema rutin untuk melihat atau memonitoring terjadi penurunan trombosit tiba-tiba ya tanpa sebab yang lain. Misalnya nggak ada gejala demam, nggak ada kecurigaan yang lain ya. Kemudian yang non ITP ya, yang paling sering adalah di IC ya. Di IC ada destruksi yang itu dipicu oleh hal-hal terkait trauma, infeksi, sepsis gitu ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian trombositopeni yang lain itu disebabkan juga karena abnormalitas distribusi atau dilusi. Jadi jumlahnya sebenarnya harusnya produksinya sesuai, tetapi ada sekwestralisasi di lien. Jadi di sana gitu di pool ya, di pool di splengnya ya. Kemudian akibat dari transfusi masif ya. Nanti kita lihat lagi. Yang kelainan trombosit masih mengenai jumlahnya adalah trombositosis, yaitu jumlahnya berlebih dari 400.000. Di sini adik-adik bisa melihat ada trombositosis reaktif dan trombositosis sekunder ya, reaktif atau disebut juga trombositosis primer, kemudian trombositosis sekunder ya. Trombositosis reaktif ya bisa karena kehilangan darah dan operasi ya, yang paling sering adalah karena inflamasi atau infeksi. Tapi kalau karena stres, latihan fisik, trombositosisnya meningkatnya tidak banyak ya. Kemudian inflamasi, infeksi lumayan banyak ya, tetapi untuk yang trombositosis reaktif karena kehilangan darah, operasi, maka secara normal fisiologis tubuh akan melakukan kompensasinya dengan meningkatkan sekresi dari trombopoietin sehingga menyebabkan trombositosis dan peningkatan trombosit yang lumayan banyak. Trombositosis yang lain ya adalah karena penyakit myeloproliferative disorder ya. Nanti ada nih harusnya di klinis ya disampaikan. Itu dikaitkan dengan polycythemia vera, yaitu utamanya adalah peningkatan eritrosit ya, trombositosis juga naik ya. Kemudian ada CML, ini masuk keganasan dari leukemi ya yang kronik sifatnya. Kemudian ada myelofibrosis dan trombositosis esensial ya. Trombositosis esensial disebut juga trombositemia esensial ya, TE. Nah, ini adalah keterangan dari kelainan trombosit yang sifatnya didapat ya. Silakan nanti adik-adik kembalikan kepada mekanisme hemostasis kemarin ya, gambarannya ya, adik-adik daya nalar, kemudian daya imajinasi dari gambar yang sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa pada proses koagulasi ya, saat ada
suatu jejak di sel endotel, maka faktor VWF ini akan disintesis ya. Kemudian dia akan membuat jembatan trombosit ya dengan endotel, dan di situ melibatkan JP1B ya, glikoprotein 1B. Ini sifat-sifatnya, dan ini adalah secara klinis ya. Jadi secara klinis namanya dia adalah jembatan antara trombosit dan endotel. Maka yang paling sering terjadi adalah pendarahan mucokutaneus ya. Di sini ya bisa dilihat kalau memang pasien sedang men, bisa didapatkan men yang banyak ya. Ini labnya ya, adik-adik lihat ya, kalau itu kaitannya dengan vaskuler maka akan ada pemanjangan BT ya, kemudian APTT-nya bisa normal atau memanjang. Ini kembali saya ingatkan bahwa faktor VWF dan faktor 8 itu adalah apa ya? Kaitannya dalam fungsionalnya selalu terkait. Jadi kalau misalnya ada faktor 8 ya, curiga bahwa kemungkinan juga ada kelainan di faktor VWF-nya, demikian sebaliknya. Tetapi ini juga bisa masing-masing saja ya. Nah ini ya, ini yang kedua ya, hampir mirip ya. Oke, silahkan nanti dilihat. Tapi kalau faktor VWF tadi dia kaitannya dengan JP1B, maka ini adalah glikoprotein trombosit yang terlibat itu di glikoprotein 2B3A. Jadi yang menghubungkan antara trombosit dengan trombosit, dan dikaitkan di sana fibrinogen gitu ya. Karena ini adalah kaitannya dengan JP2B dan 3A serta fibrinogen ya, maka adik-adik lihat bahwa PT APTT-nya normal, tetapi kelainannya ada di agregasinya. Kita tahu bahwa agregasi primer ya itu memicu untuk terjadinya agregasi sekunder bila setelah proses agregasi primer itu trombosit mensekresi ADP-nya ya. Jadi yang kita bisa lihat adalah kelainan fungsional trombosit yang bisa dinilai dari pemeriksaan agregasi. Ya, ini ITP ya. Jadi ITP adalah adanya antibodi ya, anti trombosit. Jadi trombositnya terdapat antibodi, jadi antibodinya terhadap trombosit itu sendiri, sehingga masa hidup trombosit akan menurun ya. Adik-adik lihat nanti di di proses terbentuknya trombosit sampai masa hidup trombosit ya, kemudian lihat, dan di sini karena ada antibodi terhadap trombosit maka masa hidupnya akan memendek. Umumnya antitrombosit itu akan membentuk kompleks dengan GP2B3A dan 1B9 ya, jadi akan membentuk opsonin. Adik-adik sudah lewat imun kan ya? Jadi dia akan menjadi satu opsonin. Nah, opsoninnya itu kemudian dikenali oleh reseptor Fc IgG dari sistem retikuloendotelial ya, kemudian dibawa ke sistem tersebut ya, ke jaringan res baik hati maupun sumsum tulang ya. Setelah diopsonin ya, karena pengenalannya kemudian dibawa ke res, kemudian di dalam res dihancurkan ya, dan tentu karena sudah dihancurkan ya, tidak bisa awalnya mungkin kompensasi tubuh dengan meningkatkan produksi trombopoietin yang itu akan berlanjut kepada jumlah trombosit yang terpenuhi, tapi lama-kelamaan ketika hal tersebut terjadi tidak seimbang antara produksi dan penghancuran oleh retikuloendotelial system, maka terjadi satu trombositopenia. Ini klinisnya ya, klinis yang saya cantumkan di sini tidak detail ya, artinya ya lebih detail adik-adik baca di klinisnya ya, dari penyakit-penyakit hematologi, ilmu penyakit dalam atau anak ya. Nah, jadi dilihat adanya jumlah trombosit yang menurun ya. Fungsionalnya sebenarnya tidak turun. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan agregasi, fragilitas gitu ya, tidak ada kelainan asalkan trombositnya lebih dari 100. Tapi kalau kurang dari 100 berarti, nah kasus-kasus ITP ini ya biasanya
ada yang perdarahan spontan. Jadi perdarahan spontan itu bisa kita jumpai bila trombosit kurang dari 20.000 itu ya. Jadi sering terjadi perdarahan spontan ya. Itu kurang lebih ya, jadi nggak persis. Nah, pada ITP ini ya pasien bisa benar-benar sangat turun. Jadi bisa misalnya pasien datang tiba-tiba bagaimana ada perdarahan, setelah kita periksa ya ternyata darah bisa cuman mengandung 5.000 per mikroliter trombosit ya. Kita sudah tahu bahwa nilai normalnya 150.000 sampai 400.000. Jadi ada dibayangkan ketika kadar trombositnya itu cuman 5.000 gitu ya. Jadi tanpa diapa-apain pun ya kita tahu bahwa mukosa kita sebagian di dalamnya ada kapiler-kapiler yang langsung berhubungan dengan mukosa itu, jadi bisa langsung terbuka. Jadi pasien bisa mengalami epistasis, ya perdarahan gusi, ya kalau di di usus besar bisa juga yang punya hemoroid langsung ada perdarahan, gitu ya. Ini kasusnya banyak ya, jadi tiba-tiba pasien dirawat, minum obat atau apa ya, atau terapi apa ya, dan timbul ini ya. Jadi hati-hati ya. Ini kasus ini juga kebetulan mengenai teman saya juga. Jadi anaknya beberapa ada yang mengalami ITP ini dan seperti yang tadi saya sampaikan ya, kasus yang sering karena antibiotik ya. Ini adalah trombositopenia yang lain, tapi dia diinduksi oleh adanya heparin ya. Terjadinya kenapa? Ya karena pada pasien terapi heparin. Jadi kalau tadi ITP imun trombositopenia itu ITP purpura bisa macam-macam sebab ya, termasuk di dalamnya juga pemberian terapi ya, dan salah satunya mungkin antibiotik walaupun tidak selalu. Tetapi kalau ini memang benar-benar trombositopenia dipicu oleh terapi heparin ya. Jadi ada antibodi anti heparin yang dia berikatan dengan PF4 ya, platelet faktor 4 ya. Kemudian dia akan mengaktifkan trombosit. Kita tahu ini adalah menjelang ini bersama ya. Jadi PF4 aktif di intrinsik dan di di waktu mau masuk di jalur bersama ya, mengaktifkan trombosit dan sel endotelial. Jadi yang tampak adalah trombosis, tapi trombosis yang terus-menerus ya pada akhirnya akan menyebabkan trombositopenia karena fungsional dari trombosit ditingkatkan. Yang bahaya dari sini adalah adanya risiko trombosis ya. Adik-adik tahu trombosis ya, kalau dia mengenai atau terjebak di tempat-tempat yang kapiler kecil, maka itu efeknya akan sangat besar. Misalnya di otak ya, di otak, di jantung, di organ-organ yang sangat penting. Laboratoriumnya yang kelihatan adalah trombositopenia, kemudian ada kelainan pada agregasi trombosit yang ditambahkan heparin. Jadi agregasi trombositnya akan memanjang. Ya. Yang selanjutnya adalah ini ya, ini kasusnya tidak terlalu banyak ya, tapi yang mortalitasnya tinggi ya. Kenapa? Karena multiple. Jadi ada menemukan mikrotrombi pada mikrovaskular yang banyak. Nah, ini ya yang ada TS13 itu yang bertanggung jawab, tapi ini pun masih merupakan satu dugaan teori ya. Walaupun kasusnya jarang. Halo? Ya, sudah? Ya, kasusnya jarang, tetapi karena kematiannya atau risiko kematian karena mikrotrombi ini besar, jadi tetap kita harus melihatnya. Kalau yang lainnya tadi selain trombositopenia tidak didapatkan kelainan ya, maka di sini kita akan lihat bahwa salsa dimatikan. Kalau salsa. Ya, sudah. Ya, jadi di sediaan apus darah tepinya ya, eritrositnya normal ya, normositik normotrom, kecuali memang pasien ini sudah sebelumnya
terdapat kelainan morfologi eritrosit. Kemudian ada ini ya, ada anisopoikilositosis, yaitu bentukan-bentukan eritrosit yang abnormal ya. Jadi ada fragmentosit, sferosit, kemudian ada polikromasi. Polikromasi itu adalah gambaran disediaan apus darah tepi yang merupakan peningkatan jumlah retikulosit. Nanti adik-adik lihat nilai normal, hitung retikulosit berapa. Karena adanya ada satu wujud perdarahan ya, maka akan ada peningkatan dari produksi eritrosit ya, maka sel-sel yang lebih muda satu tingkat di atas ya, yaitu retikulosit akan dilepaskan lebih banyak daripada normalnya, dan itu memberikan gambar polikromasi. Kenapa polikromasi? Nanti adik-adik lihat bahwa ini adalah gambaran di mana Hb pada retikulosit, hemoglobin pada retikulosit ya, itu beda dengan hemoglobin pada eritrosit yang lebih matang gitu ya, dan volumenya atau besarnya dari retikulosit ini juga lebih besar daripada eritrosit yang matur ya. Kemudian kalau dilakukan hitung retikulosit ya, maka akan terjadi satu peningkatan ya. Jadi hitung retikulositnya lebih dari 2. Kemudian di sini juga adik-adik lihat ya, jadi bisa ditemukan nukleotid ya, nukleotid retikuloblaston atau jumlah eritrosit yang berinti di jaringan tepi ya, itu banyak ya. Artinya ada gitu, normal. Harusnya NNBC tidak ditemukan di sediaan apus darah tepi karena NNBC itu masih fasenya sebelum retikulosit. Jadi nanti adik-adik pelajari lagi ya. Jadi proses pembentukan sel darah, baik sel darah erit, trombo maupun leukosit. Nah, jadi kalau urutannya mulai dari balik ya, dari tua itu eritrosit, kemudian retikulosit dan NNBC. Nanti sebelumnya ada lagi ya, mulai dari eritroblas ya. Jadi retikulositnya juga meningkat. Selain itu juga ditemukan NNBC ini ya. Jadi eritrosit yang berinti sudah ada di sediaan apus darah tepi. Untuk sediaan apus darah tepi, ya, adik-adik memang secara kompetensi tidak wajib membuat suatu ekspertise secara lengkap ya, seperti patologi klinik. Tetapi adik-adik harus mengenal apa istilah-istilahnya dan tahu. Jadi nanti karena ini kompetensinya bukan 4A, jadi ada di praktikum, nanti adik-adik diajarkan untuk membuat sediaan apus darah tepi ini, kemudian mewarnai dan memastikan gambaran yang normalnya seperti apa gitu ya, karena di daerah sana ya adik-adik harus mengenal ini gitu ya. Kalau memang sudah abnormal ya harus dirujuk pasiennya. Oke, kemudian pada pemeriksaan kimia ya akan didapatkan peningkatan bilirubin indirect ya, karena ada satu hemolisis ya. Adik-adik nanti lihat ya mekanisme atau satu perjalanan hidup eritrosit ya sampai dia mengalami suatu destruksi di hati ya, kemudian hasil-hasilnya itu outcome-nya baik di urin maupun di feses. Nah, di sana nanti adik-adik tahu ya, ada bilirubin indirect, bilirubin direct ya, itu sangat dipengaruhi dari metabolisme HEM ya. Jadi kalau ada peningkatan penghancuran eritrosit, maka ini bisa mempengaruhi dari peningkatan kadar ya bilirubin indirect bila memang belum mengalami satu konjugasi di hati ya, jadi akan meningkat. Jadi ini pada kelainan hemolitik dari darah kita. Kemudian LDH juga bisa ditemukan meningkat ya, karena LDH itu ada dalam semua sel ya. Jadi ketika ada kerusakan sel, laktat dehidrogenase ini juga akan meningkat. Nah, melalui mekanismenya tadi kita tahu bahwa ketika terjadi suatu
trombositopeni, kemudian terjadi suatu mikrotrombi, kemudian ada aktivasi ya, maka di sumsum tulang kita akan temukan suatu keadaan eritropoiesis hiperseluler ya. Tapi sumsum tulang untuk pemeriksaan ini itu bukan merupakan gold standar ya, jadi dia hanya pemeriksaan yang membantu atau misalnya ada kecurigaan keganasan atau penyakit berat lain ya. Oke, jadi sumsum tulang adalah pemeriksaan yang sifatnya invasif, hanya dilakukan atau sering dilakukannya bila itu merupakan satu gold standar. Ya, gold standarnya ya bila pasien dicurigai keluarkan dari pikiran kecurigaan komplikasi di IC ini pada pasien sepsis, trauma ya, baik itu traumanya spontan atau kecelakaan atau trauma karena operasi ya, kemudian keganasan dan kehamilan persalinan. Ya, jadi selalu waspadai ini. Ya. Oke, jadi ada aktivasi sistem koagulasi yang sifatnya sistemik, kemudian terjadi trombus mikrovaskuler di berbagai organ. Jadi kelainannya kalau dibiarkan meliputi multi organ ya, dan kita tahu kalau organ penting yang kena berarti ya pasien terancam jiwanya. Mekanisme pencetusnya bisa adik-adik baca ya. Jadi kalau ini jadi misalnya pertanyaan kasus ya, apa mekanisme yang bisa mencetuskan ya. Tapi satu kondisi pencetus ini jarang yang satu jalur, jadi beberapa. Jadi bisa dia jalur 12A ya, atau aktivasi trombosit berarti intrinsik ya. Kemudian karena satu trauma berarti apa? Tromboplastin jaringan atau tisu vektor ya, melalui aktivasi tisu vektor ini misalnya pada trauma yang luas tadi ya. Kemudian bisa aktivasi langsung faktor 10 dan 2 berarti ini adalah jalur bersama. Klinisnya ya, tanda dan gejalanya nanti adik-adik pelajari lebih lanjut. Ini adalah secara sekilas, jadi saya sampaikan memang poin-poin saja ya. Jadi kalau baru di awal aktivasi faktor koagulasi ya, berarti yang muncul banyak adalah mikrotrombi. Nah, adanya mikro ini ya kemudian akan mengaktifasi sistem fibrinolisis. Ya, akibat sistem fibrinolisis yang mengikuti ini, maka terakhir efek dari DIC adalah terjadinya perdarahan yang berat. Jadi kalau kita bicara DIC, maka benar ya, patofisiologinya adalah terjadinya mikrotrombi di berbagai jaringan, jadi banyak trombus ya di berbagai organ. Kegagalan multi organ itu cepat terjadinya akut ya, jadi bukan kronis. Kemudian kalau aktivasi itu terjadi, trombosis terjadi koagulasi ya, kita tahu bahwa tubuh akan mengkompensasi dengan suatu fibrinolisis ya. Fibrinolisis yang terjadi terus-menerus juga ya, mengakibatkan yang muncul kemudian adalah perdarahan berat. Nah, jadi kasus-kasus DIC yang terlambat, ya pasiennya sudah dalam keadaan perdarahan berat. Jadi terlambat di sini pun itu tanda kutip, artinya nggak benar-benar terlambat, memang sering ketahuannya pasien sudah perdarahan. Jadi biasanya kalau pasien sudah sepsis, apa yang harus dilakukan dokter? Ya, yaitu ya, ini nanti dibaca sendiri ya. Oke, nah. Jadi, lakukan spot atau hitung ini. Jadi, kalau adik-adik menemui kasus-kasus yang tadi saya sebut ya, ini saya tekankan ya, baik pengulangan dalam sebab-sebabnya yang tadi saya lakukan, mungkin dalam intonasi suara saya. Kenapa? Karena kasusnya banyak dan keterlambatan atau kekeliruan kita ya sangat sangat berefek pada kelangsungan hidup pasien ini dengan prognosis penyakitnya. Jadi kalau adik-adik jumpai kasus tersebut kemudian tidak ada halangan dalam finansial ya, atau kalau ada halangan berarti lakukan yang seefektif mungkin. Tetapi monitoring untuk DIC untuk mencegah suatu komplikasi yang tidak diketahui harus adik-adik lakukan, yaitu kalau ada kasus-kasus yang kecurigaannya mengarah ke komplikasi DIC, lakukan monitoring yang sifatnya nanti bisa dijumlahkan atau di-scoring, yaitu hitung trombositnya, kemudian PT, fibrinogen kadarnya di sini maksudnya, dan D-dimer. Ya. Kasus DIC ini juga banyak ditemukan pada infeksi COVID-19 kemarin ya. Jadi 19 termasuk
kasus-kasus yang bisa berkomplikasi ke DIC dan memang kasusnya banyak ya. Jadi salah satu sebab kematiannya karena DIC ini. Oke, ini dihafalkan ya. Kalau adik-adik jadi mahasiswa ini harus hafal ya. Nanti kalau jadi dokter mestinya awal mungkin bisa melihat ya, tapi selanjutnya juga harus otomatis ya. Silakan nanti dihafalkan berapa untuk scoringnya ya berdasarkan International Society of Thrombosis and Hemostasis ini ya. Kemudian setelah dihitung ya trombositnya ya jumlahnya, D-dimer kadarnya, kemudian pemanjangan PT-nya dan dari fibrinogen, kemudian masukkan di squad-nya. Jika lebih dari 5, maka sesuai dengan over DIC, jadi DIC yang tampak gitu, yang mewujud, kemudian ulangi scoringnya tiap hari. Jadi harus 4 pemeriksaan tersebut dilakukan tiap hari, baik itu hitung trombosit, PT-nya, kemudian kadar fibrinogen dan D-dimer. Tapi kalau misalnya scoringnya kurang dari 5, ya, maka scoring boleh dilakukan setiap 2 hari, ya, sampai benar-benar semua kadar tersebut normal kembali. Oke, yang terakhir adalah kelainan koagulasi, ya. Adik-adik konsen lagi bahwa pada proses koagulasi yang melibatkan jalur intrinsik, ekstrinsik maupun jalur bersama ya. Oke, kita masuk. Ini adalah kelainannya ya, kelainannya bisa koagulopati kongenital ya, hemofili A, B dan C, kemudian koagulopati yang didapat. Ini kasus-kasus yang paling sering ya adalah yang kalau pada anak kecil, lihat nanti usia kasus ya biasanya diketahui dari awal itu adalah pada anak dan remaja ya, biasanya pemicu kasusnya juga usia tersebut. Ya, kemudian ada riwayat keluarga ya. Kemudian koagulopati yang didapat bisa karena shock trauma, kemudian penyakit hati. Kemarin sudah ada pemicu pertanyaan dari teman-teman kalian ya, dari teman kalian. Jadi faktor koagulasi apa yang diproduksi oleh hati? Hampir semuanya ya, nanti adik-adik lihat lagi. Kemudian gagal ginjal, yang ini berarti kita tahu bahwa ekskresi dari faktor-faktor koagulasi itu adanya di ginjal. Jadi kegagalan dari fungsional ginjal tentu berakibat pada hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah defisiensi dan adanya satu antagonis terhadap vitamin K ya. Adik-adik di gizi sudah tahu bahwa vitamin K ini adalah vitamin yang diperlukan dalam proses koagulasi. Jadi bukan proses di awal-awal, bukan di vaskuler, bukan di trombosit, tetapi di koagulasinya. Dia adalah hal-hal yang diperlukan pada saat faktor 10 non-aktif menjadi aktif ya. Kalau bilangnya apa ya? Glu menjadi gla ya. Kalau nanti adik-adik lihat di detailnya. Nah, ini hemofili A ya. Jadi secara umum ya, adik-adik sudah singgung kita di awal ya. Jadi ada hemofili A, hemofili B ya. Ini kromosomnya pada lengan panjang kromosom 10. Hemofili A disebut juga hemofili faktor 8. Jadi defisiensinya ada di faktor 8. Ya, nanti hemofili B adalah yang faktor Christmas atau faktor 9-nya. Ya. Oke, klinisnya ada lihatlah sendiri ya. Jadi kalau klinisnya hemofili ya A sama B tidak terlalu berbeda ya, tetapi yang nanti beda adalah pada pertanyaan ini apa namanya pemeriksaan penunjang yang spesifik atau pemeriksaan penunjang lanjutannya. Oke ya, ini sudah ya. Ini saya sama ya. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Karena tentu pada saat kita tahu pasien memang kelainannya ini, pada saat kita tahu bahwa pasien kelainannya adalah defisiensi, sudah tahu hemofili B atau A ya, maka kita akan memberikan terapinya sesuai ya. Jadi mungkin pada hari-hari kita nggak terlalu ya dijaga pasien untuk
tidak mudah mengalami perdarahan, misalnya olahraga-olahraga yang berat, benturan ya, itu dijaga. Tetapi nanti tergantung dari kadarnya ya, kadarnya seperti apa. Kemudian pada saat tindakan-tindakan ya, walaupun misalnya kecil, operasi minor, kemudian apa itu khitan apa ya? Ya, kemudian operasi-operasi besar, pada pasien-pasien ini ya dia harus disediakan dulu faktor-faktor pembekuan yang mengalami defisiensi. Kalau hemofili A berarti harus tersedia faktor 8. Kalau hemofili B berarti pasien selain menyiapkan darah transfusi untuk operasinya juga harus disiapkan faktor 10. Jadi faktor 9 ya. Jadi kalau A8, kalau Christmas itu faktor 9. Jadi faktor pembekuan yang ada di darah pada saat transfusi dari donor itu tidak mencukupi. Jadi harus diberikan tambahan khusus. Nah, itu sebabnya kita harus tetap melakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Ini adalah hemofili C, jadi yang kena adalah faktor 11 ya. Jadi di jalur itu ya, jalur intrinsiknya. Oke. Nah, ini adalah koagulopati karena shock trauma ya. Jadi pencetusnya itu kombinasi ya, inflamasi akut. Inflamasi berarti bisa bakterial, non bakterial, kemudian ada aktivasi trombosit, kemudian yang diaktifkan adalah jalur ekstrinsik ya, jadi akan ada peningkatan rilis dari tromboplastin jaringan atau tissue factor ya, jadi salah satu pemicunya selain karena tadi inflamasi akut juga suatu keadaan hipotermi dan trauma ya. Oke, laboratoriumnya bisa ada dilihat ya. Jadi HP, HT dan jumlah eritrosit atau red blood cell-nya menurun. Kemudian karena ini adalah aktivasinya melalui tissue factor ya. Jadi yang mengalami pemanjangan adalah PT-nya. Jadi kalau mau menganalisis kasus kelainan koagulasi ya, adik-adik kaskade dari koagulasinya harus sudah hafal ya, faktor apa saja yang ada di intrinsik, faktor apa saja yang terlibat di ekstrinsik, dan faktor apa yang di jalur bersama. Jadi kalau jalur intrinsik ya, maka pemeriksaannya melibatkan APTT ya. Kemudian kalau ekstrinsik dan bersama adalah di PT gitu ya. Jadi cuman sesederhana itu gitu ya. Kemudian koagulopati pada penyakit hati ya. Jadi hati kemudian itu memproduksi antikoagulan ya. Jadi faktor 2, 7, 9, 10 serta protein C, S dan Z. Untuk faktor-faktor yang 2, 7, 9, 10 serta vitamin K, adik-adik sudah tahu fungsional memicu faktor koagulasi, sedangkan yang pengaturan untuk protein C, S, Z adalah yang menstabilkan kemudiannya. Jadi kontraknya. Jadi tergantung nih ya. Jadi penurunannya di mana gitu ya. Oke. Apa namanya? Klinis ya. Untuk klinis sistem hematologi memang sebagiannya hampir sama. Baik nanti adik-adik saat belajar tentang anemi, kemudian keganasan ya, hemostasis ya. Itu hampir mirip. Jadi hemostasis pun hampir mirip, pada perdarahan lokal ya, sistemik, kemudian mukocutaneous atau perdarahan organ ya. Jadi ada kemiripan di sana. Mungkin di awal tadi misalnya dominannya di kutan dan mukus gitu ya. Perdarahan spontan bisa terjadi tapi kecil kemungkinan misalnya. Di DIC berarti gejala trombusnya. Trombus berarti tergantung, kalau di kenanya di otak berarti kesadaran menurun ya. Kemudian kalau lanjut di IC-nya ya terjadi perdarahan spontan di banyak organ nah, gitu. Jadi kalau kita pecah menjadi 2 cabang ya, kelainannya bisa berupa perdarahan atau bisa berupa trombosis.
Nah, perdarahannya di mana? Ya, itu nanti lihat di fasenya. Jadi memang kehati-hatian dalam melakukan suatu analisis menuju satu diagnosis atau diagnosis banding di sistem hematologi, ya, sangat tergantung pada pemeriksaan penunjangnya, ya, beda dengan misalnya kedokteran tropis. Kedokteran tropis itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, adik-adik bisa menentukan 60-70% menuju satu diagnosis banding, ya. Tetapi untuk sistem hematologi, ya, memang mau tidak mau adik-adik harus fokus pada pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis maupun diagnosis bandingnya, ya. Jadi di ujian OSCE pasti akan melibatkan pemeriksaan penunjang ini, ya, untuk kasus-kasus yang dihadirkan untuk menguji adik-adik. Ya, jadi kembali koagulopati pada penyakit hati, yaitu melibatkan kelainan hati yang menyebabkan penurunan, ya, penurunan atau malah fungsional yang sangat minimalis, ya, untuk pembentukan antikoagulan untuk faktor koagulasi, ya. Oke, kemarin saya sudah sampaikan bahwa di antara faktor koagulasi yang disintesis di hati, ya, yang mempunyai waktu paling pendek adalah faktor 7, sehingga faktor 7 ini bisa untuk pemeriksaan awal, ya, ada kelainan hati, gitu, ya. Nah, di sini untuk koagulopati, ya, bisa dilakukan pemeriksaan tes aktivasi faktor 5, kemudian dilihat ada pemanjangan PT, dan jumlah trombosit akan turun. Jadi jumlah trombosit turun itu karena kelainan hati yang menyebabkan trombopoietinnya menurun. Jadi ini tidak langsung terkait dengan faktor koagulasi yang ada di sini, ya, tetapi trombositopeninya karena ada kaitannya dengan penurunan jumlah sekresi, produksi dan sekresi dari trombopoietin. Jadi penyakit hati tidak hanya menyebabkan penyakit kelainan hemostasis karena produksi dari faktor koagulasi, tetapi juga karena di sana tempat produksi dan sekresi dari trombopoietin juga. Tapi itu biasanya pada penyakit hati yang sudah lanjut, ya, trombositopeni, ya. Jadi duluan kelainan koagulasinya daripada kelainan jumlah trombositnya. Kemudian yang selanjutnya adalah koagulopati pada gagal ginjal, jadi terjadi disfungsi trombosit, penurunan adesi trombosit pada endotel, dan penurunan agregasi, ya. Jadi karena ada penurunan agregasi ini, ya, maka pada laboratorium juga agregasi tes agregasinya akan abnormal. Secara teori ini kemungkinan penyebabnya, ya, itu adalah adanya trombosit yang dilapisi oleh asam guanidinosuccinat, ya. Jadi karena adanya itu, ya, maka dia seperti satu reaksi, ya, antigen antibody, gitu. Ini SN, sindrom nefrotik, ya. Nah, ini adalah kelainan yang umum terjadi. SN itu kan banyak pada anak-anak, ya, sampai remaja, ya. Jadi protein dengan berat molekul rendah akan bisa melewati filtrasi glomerulus dan ditemukan di urin. Karena dia bisa melewati, maka faktor-faktor koagulasi yang BM-nya rendah, yaitu faktor 2, 7, 9, 10, dan 12 akan menurun semuanya, ya. Kalau menurun semuanya berarti pasien akan mudah mengalami satu perdarahan, ya. Kita tahu bahwa faktor 7, ya, kemudian disfaktor itu di jalur ekstrinsik, faktor 10 di 10 dan 2 ini di jalur bersama, ya, 12 dan 9 di intrinsik. Jadi dua-duanya jalur intrinsik maupun jalur ini jalur ekstrinsik, jalur bersama, jalur intrinsik, ya, itu semuanya kena. Jadi pada pemeriksaan pasien misalnya terjadi satu kelainan sindrom nefrotik, ya, kemudian ditemukan PTA-PTT memanjang, ya, berarti terjadi suatu koagulopati. Ya, jadi hati-hati perdarahan pada pasien ini. Jadi pasien sindrom nefrotik juga bisa berkomplikasi ke arah kelainan hemostasis. Ini antagonis vitamin A,
dan defisiensinya ya. Kalau defisiensi berarti masalah produksinya. Ini yang penting adalah pada bayi-bayi baru lahir. Jadi Indonesia sudah punya program bahwa setiap bayi baru lahir itu langsung diberikan vitamin K ya, karena umumnya pada pasien yang baru lahir ditemukan defisiensi vitamin K ya. Karena vitamin K kita tahu ya produksinya atau apa ya dibuatnya adalah di usus, dan pada bayi intestinalnya masih steril, sedangkan vitamin K ini kan dipicu oleh pembentukannya oleh bakteri yang ada di usus ya. Nanti baca lagi ya untuk pembentukan vitamin K. Mestinya ada lah ya di gizi gitu ya. Oke, jadi selain misalnya pada bayi itu vitamin K-nya rendah ya, maka karena memang fungsional hatinya belum full gitu ya, belum sempurna, maka aktivitas jadi faktor 2, 7, 9, dan 10 juga rendah. Gitu. Oke, ini kalau defisiensi vitamin K ya. Kemudian kalau antagonis vitamin K ya, ini biasanya terjadi pada warfarin. Jadi pada terapi warfarin, adik-adik nanti lihat ini adalah salah satu terapi yang diberikan untuk antikoagulan. Jadi gangguan ini nanti akan melibatkan atau mengganggu siklus gamma karboksilasi. Jadi yang dikenal dengan PIVK, protein in vitamin K antagonism. Ya, detailnya seperti apa ya nanti lihat di klinisnya ya. Oke, ini dilihat labnya ya. Jadi labnya sama karena ini faktor-faktor yang terlibat atau yang juga sama ya, faktor 2, 7, 9, 10, cuman yang satu pada defisiensi, yang satu pada antagonisnya. Oke, sudah selesai ya. Sudah jam 11:10. Kita selesai jam berapa sih? Kita selesai jam berapa, adik-adik? Isi dok, biasanya 11.35 dok. 11.35. Berarti ada waktu ya, kita kembali ke ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke kasus kedua. Oke. Yuk, silakan. Apa yang sudah saya sampaikan tadi yang mau ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan ya, silakan adik-adik baca kasus ini, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Oke, yuk. Insya Allah sih lebih paham ya, kalau kemarin kita bicara dari mekanisme apa ya, proses hemostasis secara fisiologis, kemudian pemeriksaan labnya detail satu-satunya bagaimana caranya gitu ya. Hari ini dipasangkan antara pemeriksaan lab tersebut dengan klinisnya. Tentu untuk klinisnya secara detail adik-adik baca lagi, tambahkan lagi, kemudian satukan lagi dengan pemeriksaan lab yang sudah saya sampaikan ya. Kalau hari ini adik-adik menguasai ya pemeriksaan lab, kemudian dasar dari hemostasis, insya Allah adik-adik bisa menyelesaikan semua soal-soal hemostasis gitu. Baik memang asli atau karena kelainan hemostasis karena penyebab lain, baik dia kelainannya di hati, di ginjal, maupun karena sebab-sebab yang mengaitkan hal tersebut, misalnya pada DIC. Gitu. Nanti di option mungkin Dr. Agus mungkin akan ini lagi, ya, recall lagi, membahas lagi, gitu ya. Oke, silakan dibaca kasusnya sambil gitu. Kalau ada yang mau tanya boleh. Tapi jangan tanya kasus ini ada yang selesaikan coba. Ya silakan. Ayo salah satu baca dulu. Yang baca nggak selalu harus jawab. Ya, jadi dimulai dulu. Memulai lebih baik daripada tidak sama sekali. Ayo. Izin membaca dok. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak laki-laki umur 10 tahun mengalami perdarahan di lengan bawah kanan ketika sedang bermain bola basket. Anak tersebut sering memar pada lengan dan tungkai bila kena benturan.
ayah anak tersebut juga mengalami keluhan yang sama. Pada pemeriksaan laboratorium, didapatkan hasil BT normal, PT normal, dan APTT memanjang. Oke. Oke, ya dijawab. Yang lainnya boleh dijawab. Tanya. Oke. Oke, yuk. Apa ini? BT normal berarti nggak ada kelainan vaskuler. PT normal berarti tidak ada kelainan ekstrinsik. Ya, APTT memanjang berarti ada kelainan Intrinsik dok. intrinsik dan bersama bisa sih ya, tapi PT-nya normal berarti enggak ya. Jadi apa? Kemungkinannya kelainannya hemofilia dok. Iya, karena ini tidak ada keterangan hemarutinnya, kita tidak tahu trombositnya, kemudian juga tidak ada keterangan dari pemeriksaan lain ya, misalnya fibrinogen dan lain-lain gitu ya, maka kita bisa duga bahwa kelainannya memang murni di faktor intrinsik ya. Kalau faktor intrinsik yang paling banyak adalah hemofili ya, walaupun itu tidak selalu. Jadi tergantung kasus, tapi kalau kasus di pasien benar ya adik-adik harus gali semuanya ya. Oke, kalau ini adalah variasi soal lain selain yang soal yang tadi sudah kita selesaikan di awal ya. Oke. Jadi satu soal bisa satu penyebab atau satu kelainan ya, diagnosis itu bisa dengan variasi soal yang bermacam-macam. Kalau kemarin yang ikut saya di di Muskulo SP ya, bisa di situ belajar ya. Jadi saya memunculkan 4 kasus yang jawabannya sama gitu. Jadi hanya variasi. Itu kenapa adik-adik harus menguasai tanda dan gejala klinis ya. Oke, ini selanjutnya. Ayo. Bacakan dok. Seorang laki-laki usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas setelah mengalami kecelakaan. Dapat fraktur tertutup pada brachi dextra, pendarahan dari hidung dan mulut. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 90/60 mmHg, respiration rate 24 kali per menit, nafas 100 kali per menit, dan temperatur atau suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan lab hematologi, HB-nya 8,5 gram per desiliter, leukosit 9.000 μ per liter, dan trombosit 100.000 μ per liter. Pemanjangan pada PT dan APTT. Jadi ini adalah kasus yang dibuat sesempurna mungkin. Artinya sesempurna mungkin itu kelainan-kelainan yang didapatkan tuh jelas. Ekstrim gitu, ekstrim kelainan. Jadi nanti kalau adik-adik dapatkan, kita sudah belajar tuntas untuk hematologi ya. Nanti adik-adik di sini juga harus bisa mengenali morfologi dari anemi. Jadi kelainan anemi itu nanti adik-adik lihat dari morfologinya. Secara rata bisa dilihat dari MCV, MCH maupun MCHC-nya ya. Jadi gambaran ini mungkin yang akan ditampakkan kalau kita mau sempurna pertanyaan MCV, MCH, MCHC-nya normal. Jadi didapatkannya adalah anemi normositik normokrom gitu ya. Jadi ini karena mekanisme pendarahan gitu. Nah, jadi apa kemungkinan diagnosis pada pasien tersebut? Ayo. Apa yang tersirat di situ dari riwayat pasien datang? Ada trauma ya, kecelakaan ya. Kemudian ada wujud dari trauma itu adalah fraktur tertutup ya kan. Kemudian ada perdarahan dari hidung dan mulut. Oke. Terus pasien ada sesak nih. Sesak nafas ya. Oke, terus trombositnya turun, Dok. Trombositnya turun ya. Karena apa mekanismenya?
Ada penurunan tekanan darah, berarti bisa karena efek apa? Perdarahan. Efek perdarahannya juga menyebabkan HB turun, kemudian trombosit turun, gitu kan? Kemudian ada pemanjangan PT-APTT. Apa yang terjadi? Kenapa PT-APTT yang memanjang? Harusnya kalau perdarahan apa? Mekanisme pada saat terjadi perdarahan tubuh apa? Tubuh itu selalu gitu sama Allah sudah sunatullah. Kalau terjadi satu kelainan maka akan terjadi aktivasi yang berlebih. Itu sama kayak adik-adik ya. Kalau stres sedikit maka cepatlah peluk stres itu dengan membuat satu aktivitas positif yang berlebih. Ya, tapi gandeng teman-teman kalian, gandeng sahabat kalian dan utamakan mintalah kepada Allah untuk mereduksi stres itu. Karena ketika kompensasi itu tidak terjadi, tubuh akan dekompensasi ya. Sama adik-adik kalau stres berkepanjangan, tidak mencari jalan keluar, ya nanti jatuhnya anxiety, depresi, kelainan kepribadian macam-macam ya. Nah, sama. Ya, ini juga. Ini kelainannya masih dikompensasi atau sudah dekompensasi. Coba lihat. Ada perdarahan, berarti kan secara normal nih tensinya turun karena kehilangan volume darah, ada trombosit turun ya, kemudian HB-nya turun ya. Terus apa lagi? Harusnya ada aktivasi hemostasis yang berlebih nggak? Iya nggak? Ya dok, tekanan darah. Iya, ada aktivasi hemostasis yang berlebih, tetapi pada pasien ini dia ada pemanjangan PT-APTT, ya kan? Nah, berarti apa nih? Apa kemungkinan diagnosisnya? Ayo, salah nggak apa-apa. Ayo, ini suara kakak-kakak perempuan mana nih, ciwi-ciwi katanya. Kalau bahasa YouTube ciwi-ciwi. Ayo, mana nih? Kalau jawab pertanyaan belajar boleh, hah? Apa? Jalur bersama, dok. Ini benar jalan bersama? Bisa bersama, bisa apa? Bisa jalan bersama, bisa. Iya, ya, bisa ekstrinsik, intrinsik karena dua-duanya ya. Lihat juga kasusnya tuh, ada apa di sana? Ada trauma, ada perdarahan ya. Ada kelainan di PT-APTT. Adik-adik tadi, ayo, tadi saya ulang-ulang loh pada saat presentasi ya, karena ini hal yang penting gitu. Apa kemungkinan diagnosis pada pasien ini dengan keadaan seperti ini? Izin jawab, dok. Mungkin gara-gara kurangan anemia pendarahan, dok. Apa diagnosisnya? Loss blood, dok. Anemia loss blood. Anemia apa? Faktor 9? Nggak dengar saya, maaf. Gimana? Halo? Izin menjawab, mungkin yang lainnya boleh membantu merepeat aja. Izin menjawab, dok. Untuk jawabannya, untuk diagnosisnya mungkin koagulasi pati akut shock trauma ya, dok? Atau itu diagnosis banding boleh. Terus apa yang kasus yang lebih sering daripada itu? Yang DIT bukan ya, dok? Yang apa namanya? DIC. DIC, iya betul. Jadi kemungkinannya dua itu, dan yang paling sering kita harus cari dulu ya secara epic yang tinggi dan dikaitkan dengan kasusnya ya. Jadi ini kasus DIC, DD-nya adalah DIC. Jadi kalau DIC apa? Pemeriksaan penunjang lanjutan. Ini pertanyaan saya belum nambah nih ya. Jadi apa pertanyaan lanjutannya? Nah, pemeriksaan lanjutan apa yang adik-adik akan ini kan? Akan apa enak ya sekarang itu semua jawaban harus apa itu MCQ ya. Kalau zaman dulu saya ujian semua mau dosen, ada IC, ada apalagi IPD tuh. Pertanyaannya 5 soal
ngisinya berlembar-lembar folio. Jadi soalnya 5 gitu kalau udah masuk IPD. Kita suruh nulis semuanya. Kayak kalian soka gitu tapi soalnya 5. Ayo, sekarang semuanya ini. Terus kalau MCQ itu kan standar ya, kita harus seimbang gitu ya soal-soalnya. Kalau zaman dulu, adik-adik masih ngalami nggak itu? Sebab akibat gitu, berhubungan tidak berhubungan tuh masih tahu nggak? Hah? Kalian masih mengalami dapat soal sebab akibat berhubungan tidak berhubungan itu nggak? A bila sebab benar, akibat tidak gitu? Ada nggak? B bila kebalikan, C bila berhubungan, D bila tidak ada hubungan sama sekali itu kan? Nah, itu kan variatif banget ya, berhubungan tidak berhubungannya ya. Sekarang udah nggak ada karena itu subjektif ya. Jadi soal-soal ini dibuat dengan jawaban yang memang objektif, harus dijawab berdasarkan data ya. Kasusnya tadi pemeriksaan lanjutan apa yang adik-adik sarankan? Ya. Izin menjawab, Dok. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ada juga yang suara yang menyaingi saya ya. Suara perempuan, bedanya suaranya lebih enak nih ya. Saya macam prank. Ayo, apa? Jawabannya yang D, Dok. Iya, yang apa? Bedamer, terus fibrinogen sama protrombin yang PT. Terima kasih, Dok. Oke, iya betul ya. Jadi kalau kita tahu curiga di IC, maka kita harus pemeriksaan lanjutan bukan untuk menegakkan diagnosis lagi, tetapi untuk memonitoring. Jadi salah satu fungsi pemeriksaan penunjang ya tidak hanya menegakkan diagnosis, tapi juga untuk monitoring dari perjalanan penyakit pasien ya. Oke, nanti pertanyaan selanjutnya ini bisa juga pada kasus tersebut gitu ya. Untuk monitoring apa yang harus dilakukan, bisa scoring, bisa apa ya. Jadi pertanyaan bisa variatif. Tapi yang penting adik-adik tahu ya fokusnya apa untuk gejalanya, kemudian tanda apa yang didapatkan dan kemudian pemeriksaan penunjang apa. Ingat untuk hematologi ya, baik dia anemi, hemostasis, kelainan keganasan ya maupun kelainan HB pati ya, hemoglobinopati, semuanya ada ketergantungan dengan pemeriksaan penunjang. Jadi adik-adik kalau fokus di pembelajaran yang lain di klinis ya, maka di sini adik-adik harus fokus di pemeriksaan penunjang ya. Nanti saya, Dr. Tri dan Dr. Hifa semuanya yang memberikan. Jadi silakan kalau ada kasus mau disampaikan lagi, monggo ya. Oke, katanya ini ya. Jadi waktunya udah habis nih. Waktunya udah habis. Kita juga sudah bincang. Ini Jumat Al-Kahfi Time ya. Oke. Ya, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya ya, saya pengen adik-adik sharing gitu ya. Sebenarnya model pembelajaran seperti apa yang menurut adik-adik mesti dilengkapkan pada proses kuliah. Kalau pembelajaran secara keseluruhan kan udah ada PBL, CSL kuliah gitu ya. Di kuliah sendiri, ya kan kalau kayak gini udah ada variasi, ditampilkan kasus, sudah ada gambar, udah ada interaktif gitu ya. Yang menurut adik-adik masih perlu ditambahkan apa pada saat kuliah ya, yang metode kuliah. Kalau PBL CSL praktikum sudah di luar itu. Oke, yuk. Nah, kalau ini kan nggak pakai mikir nih, yang dirasakan adik-adik aja. Jadi perkuliahan yang adik-adik harapkan itu seperti apa gitu. Halo? Oh iya, Dok. Ya, ada bunyi itu. Ya, silakan. Atau adik-adik sharing aja.